Assalamualaikum Sobat Fobulated, semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, murah-murah rezekinya, tolong doakan gue juga ya, semoga murah-murah rezeki juga, sehat-sehat selalu sekeluarga, dan semuanya dilindungi oleh Allah. Oke, Manchester United di dua pertandingan terakhir fantastis, dua pertandingan mencetak 7 gol, menghadapi Real Sociedad juga menghadapi Leicester City, bahkan di beberapa pertandingan Manchester United terakhir ini selalu mencetak gol. Sesuatu yang sebelumnya menjadi kesulitan bagi Manchester United. Permainan juga nampaknya berbeda nih. Semakin enak untuk dilihat ya pergerakan pemain, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif tentu saja. Padahal ini dilakukan dengan skuad yang terbatas karena banyaknya pemain Manchester United yang cedera. Tapi dari beberapa pertandingan terakhir ya, Manchester United paling tidak di 4 pertandingan terakhir sebelum jeda internasional ini tidak terkalahkan, bahkan mampu meraih 2 seri serta 2 kemenangan. Nah, apakah ini berarti Manchester United sudah bangkit? Apakah ini berarti Manchester United sudah balik lagi menuju ke jalur kemenangan lagi ya? Apakah ini berarti juga Ruben Amorim sudah menuju keberhasilan di Manchester United? Ruben Amorim sendiri ketika Manchester United away ini memiliki chance baru, chance yang menurut gue juga luar biasa ya. Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He turns the Reds around. Ruben Amorim. Jadi lagunya juga luar biasa. Dia akan membawa hari-hari kemenangan lagi. Kita akan mendukung dia dari Stratford End dan dia akan membalikkan kembali Manchester United, artinya membawa lagi Manchester United ke kejayaan, kurang lebih seperti itu. Apakah ini yang akan terjadi? Kalau gue lihat ya, Manchester United dari 2 bulan terakhir, yaitu bulan Maret dan juga bulan Februari, karena pertandingan selanjutnya setelah jeda internasionalnya akan masuk ke bulan April dan bulan Mei, dan akan selesai di bulan Mei ya. Kalau gue bandingkan 4 bulan terakhir gue bagi jadi 2 bulan dan juga 2 bulan. Jadi dari bulan Februari di segala kompetisi ini ya, dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret, Manchester United ya meraih atau ya menderita 2 kekalahan, menghadapi Crystal Palace di kandang dan juga menghadapi Tottenham Hotspur ketika away. Sempat kalah menghadapi Fulham ya di FA, tapi itu gue anggap seri karena Manchester United kalah adu penalti, pertandingan sendiri berakhir imbang di waktu normal dan juga perpanjangan. Jadi gue anggap itu seri ya. Jadi Manchester United ini menderita 2 kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi Crystal Palace. Kalau gue tarik 2 bulan sebelumnya lagi, antara bulan Desember dan juga bulan Januari, di bulan Desember Manchester United menderita 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 7 kekalahan di bulan Januari dan juga bulan Desember dan juga Januari. Jadi dari 7 kekalahan bisa berubah drastis nih, di 2 bulan kemudian hanya menderita 2 kekalahan. Manchester United di bulan Desember dan juga di bulan Januari sempat ada 1, 2, 3, 4 pertandingan tanpa bisa mencetak gol ya, 4 pertandingan tanpa mencetak gol. Dan ini membaik dengan cukup signifikan di 2 bulan selanjutnya, bulan Februari dan juga Maret, di mana hanya 2 pertandingan, yaitu ketika menghadapi Crystal Palace dan juga menghadapi Tottenham Hotspur, di mana Manchester United ini tidak berhasil mencetak gol. Dari sisi hasil itu tadi yang gue sampaikan ya, nampak memang ada progres selama 4 bulan terakhir. Faktanya demikian dari sisi hasil ya. Kalau dari sisi permainan dan segala macam, dari kacamata sudut pandang masing-masing bagi fans. Dan ini tentu saja akan berdasarkan dengan pengetahuan ya terkait dengan permainan sepak bola, informasi, mungkin bacaan dan segala macam. Jadi menurut gue itu lebih subjektif ya. Tapi kalau dari sisi hasil, ini karena lebih ke angka dan juga data, memang menunjukkan adanya
peningkatan. Dan seperti gue katakan, bahwa peningkatan ini terjadi, artinya dalam 2 bulan terakhir ini Manchester United dengan pemain yang lebih tipis. Bahkan ada pemain-pemain kunci misalnya yang tidak ikut ya di beberapa pertandingan terakhir. Ahmad misalnya yang sempat bagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya, mungkin di 3-4 bulan sebelumnya, tapi absen ya kan. Lalu juga Lisandro Martinez pun juga seperti itu. Nah, kenapa kok bisa Manchester United ini mendapatkan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya, katakanlah seperti itu, dimulai dari 2 bulan terakhir ini? Menurut gue ada beberapa faktor, walaupun kedalaman skuad itu rendah. Seperti gue katakan, nampaknya kedangkalan kedalaman skuad Manchester United ini, artinya skuad terbatas ini, memaksa Ruben Amorim ya menampilkan pemain yang dalam tanda kutip yang itu-itu saja. Ini ternyata ada blessing in disguise. Ada ya sesuatu yang positif ketika situasi ini sebenarnya tidak bagus. Kedalaman skuad itu tadi yang dangkal. Apa? Pemain yang dimainkan terus-menerus ya, yang hampir sama ini ternyata ya mereka kayak di drill gitu ya, langsung di pertandingan, dan mereka nampaknya lebih bisa paham apa yang dimaui oleh pelatih. Di sisi lain, Ruben Amorim pun juga semakin mengenal nih karakter pemain-pemainnya ya, dan semakin jelas juga apa-apa saja yang harus diperbaiki dan apa-apa saja yang bisa dimaksimalkan oleh pemain tersebut. Sebagai contoh, pemain yang menurut gue menjadi motor tim, pemain yang mungkin paling vital, Bruno Fernandes. Di awal-awal ya, di 4 bulan yang lalu katakanlah seperti itu, Bruno Fernandes ini masih sering didorong ke depan sebagai gelandang serang. Gua secara ringan amatiran juga menilai oke, memang Bruno posisi naturalnya ada di gelandang nomor 10. Ternyata Bruno di sistem 3-4-3 ini justru jauh lebih bagus menurut gua ketika dia ditempatkan di posisi gelandang tengah. Karena posisi gelandang tengah di sistem ini ya memiliki peran yang berbeda. Perannya jauh lebih dinamis. Harus kuat secara bertahan, memiliki mobilitas yang sangat tinggi, daya jelajah juga harus tinggi, dan juga kreativitas dan juga kualitas teknis ya, umpan dan lain-lain. Dan menurut gue ini ya menjadi atribut yang pas buat seorang Bruno Fernandes. Ternyata dia punya hal-hal tersebut luar biasa ya, dan ya ternyata lebih bisa bermain di kapasitas yang tertinggi di posisi tersebut. Lalu Garnacho pun juga seperti itu. Setelah digeser ke kanan, dia ternyata bisa juga bermain dengan bagus. Jadi tidak hanya bermain untuk di sisi sebelah kiri. Gue berbicara terkait dengan situasi gelandang serang ya. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Jadi seiring berjalanan waktu ini memang ada lesson learn yang langsung bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan di atas lapangan. Menurut gue ini faktor yang juga sangat penting di kemajuan ya Manchester United, paling tidak dari sisi hasil. Lalu gue juga melihat bagaimana bursa transfer musim dingin kemarin ini ada pengaruhnya. Ternyata kedatangan seorang Patrick Dorgu ini menunjukkan bahwa di sistem 3-4-3 ini ya, bagaimana posisi wingback ini sangat vital. Dan wingback sebelah kiri Manchester United ini hampir tidak memiliki pemain yang mungkin punya kapasitas kualitas yang bagus lah. Sempat dicoba Dalo, Mazraoui, tidak maksimal. Tapi ternyata dengan kehadiran Patrick Dorgu, ini bisa meningkatkan kualitas permainan. Nah, menurut gue ini juga ada faktornya di situ ya. Tapi secara keseluruhan apakah ini berarti Manchester United akan semakin bagus? Harapannya seperti itu. Karena kalau gue melihat ya, jadwal-jadwal selanjutnya bagi Manchester United ini adalah semacam kayak ujian gitu ya, tingkat ujian yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tim yang dihadapi ini merupakan tim-tim dengan kualitas yang lebih tinggi lagi, atau kompetisi yang diikuti intensitasnya akan semakin tinggi. Contoh, menghadapi tim-tim dengan kualitas yang lebih tinggi. Manchester United habis jeda internasional ini akan tandang menghadapi Nottingham Forest. Away, Nottingham Forest musim ini luar biasa, fantastis. Lalu setelahnya akan menghadapi Manchester City di derby bergengsi, Derby of Manchester. Masih di pertandingan Liga ya, nanti akan ada tandang misalnya ke kandang Chelsea, akan tandang juga ke Brentford ya, tim yang juga tidak mudah dikalahkan di kandang sendiri. Ini merupakan ujian menurut gue, peningkatan sekaligus juga
pemantapan sistem bermain sebelum nanti akan menghadapi jeda pre-season untuk musim depan. Harapannya tentu, dan kompetisi yang lebih intensitas lagi ya, yang lebih tinggi ya di Europa League tentu saja. Dan harapannya bukan hanya perbaikan yang bisa dilakukan, tapi juga sekaligus pemetaan nih. Sektor-sektor mana saja yang kurang, yang bisa diperbaiki oleh Ruben Amorim, atau memang harus mendatangkan pemain baru. Muaranya nanti akan ke sana. Karena ingat, musim ini sejatinya menurut gua ya, bahwa Manchester United itu bukan tentang musim ini lagi, tapi tentang musim depan. Jadi segala sesuatunya ini tentang musim depan, tidak lagi tentang musim ini. Jadi mau kalah, mau menang, ini tentang evaluasi, ini tentang perbaikan, ini tentang penambahan ya. Hal-hal seperti itu untuk menghadapi musim depan. Dan juga menarik bagaimana nanti menuju akhir musim ya, pemain-pemain yang sebelumnya absen ini akan kembali. Ini juga penting bagaimana mereka bisa berintegrasi. Setelah mereka berintegrasi, tentu saja akan juga dilakukan evaluasi apakah bisa diteruskan dengan pemain-pemain itu, diperbaiki misalnya, atau memang ya sudah mereka mentok gitu loh. Gue tidak ingin memberikan penghakiman saat ini dulu ya, karena gue memiliki kapasitas yang berbeda. Gue nggak tahu kalau fans Manchester United maupun Sobat Football United punya pengetahuan yang sangat luar biasa, yang sangat fantastis ya, wah keren banget sih, nggak bisa langsung menjudge ya. Bukan dengan hanya perkiraan saja, tapi benar-benar dengan pengetahuan yang luar biasa bahwa pemain ini pasti tidak akan bisa, pemain itu bisa, ini gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue pemain-pemain seperti misalnya Mason Mount, pemain-pemain misalnya seperti katakanlah yang masih cedera saat ini absen ya, Kobbie Mainoo, Luke Shaw ya, apakah mereka masih bisa berintegrasi atau memang sudah mentok? Gua belum tahu. Dan ini yang menarik menurut gua untuk disaksikan nanti ketika mereka diberi kesempatan menuju akhir musim. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.